Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Fitria dan saya 021. Di sini saya membuat video ini guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Kognitif. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan kita semua akan belajar mengenai persepsi dalam perspektif psikologi Islam. Kehidupan individu tidak dapat terlepas dari lingkungannya, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Nah, sejak individu dilahirkan, sejak itu pula individu secara langsung menerima stimulus dari luar dirinya, yang dimana stimulus itu akan diteruskan dan diproses di dalam otak kita dalam pembentukan persepsi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar atau mengucapkan kata-kata persepsi. Tapi apakah kita mengetahui makna yang sesungguhnya apa itu persepsi? Nah, ada yang mengatakan bahwa persepsi adalah pendapat, penafsiran, pemahaman, dan pikiran. Namun lebih jelasnya lagi mengenai apa itu persepsi, saya akan membahas tentang persepsi dalam perspektif psikologi Islam. Persepsi dalam Islam. Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk yang diberikan amanat kekhalifahan, diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Nah, dalam bahasa Al-Quran, beberapa proses dan fungsi persepsi dimulai dari proses penciptaan. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-24 disebutkan proses penciptaan manusia dilengkapi dengan fungsi-fungsi pendengaran dan penglihatan. Nah, dalam ayat ini tidak disebutkan telinga dan mata, tetapi sebuah fungsi persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Nah, fungsi indera manusia itu tidak langsung berfungsi sejak ia lahir, tetapi ia akan berfungsi seiring berjalannya dengan perkembangan fisiknya. Nah, sehingga ia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar atau eksternal yang baru dan mengandung perasaan-perasaan yang akhirnya membentuk persepsi dan pengetahuan terhadap alam luar. Nah, alat indera yang dimiliki oleh manusia yaitu ada 5 macam yang biasanya disebut dengan panca indera. Nah, panca indera merupakan suatu alat yang berperan penting dalam melakukan persepsi, karena dengan adanya panca indera individu dapat memahami informasi menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa proses persepsi didahului dengan proses penerimaan stimulus pada reseptor, yaitu indera. Nah, fungsi indera manusia itu tidak langsung berfungsi setelah ia lahir, akan tetapi ia akan berfungsi seiring dengan berkembangnya fisiknya. Nah, di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang maknanya berkaitan dengan panca indera yang dimiliki manusia, antara lain dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 dan As-Sajdah ayat 9, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Nah, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 79. Kemudian ada beberapa ayat yang mewakili tentang panca indera yang berperan sebagai proses persepsi. Antara lain, 1. Penglihatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yuhzi sahaban summa yu'allafu bainahu summa yaj'allahu rukaman fatarul wadqa yahruju min hilalih wa yunazzalu minas samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha wa yusrifuhu an man yasha takaduna sabarafihi barakihi yadhabu bil absar, yang artinya tidaklah kamu melihat bahwa Allah menggerakkan awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada syafihi warkihi yadhabu bil absar, yang artinya tidaklah kamu melihat bahwa Allah menggerakkan awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Al-Quran Surat An-Nur ayat 43. Yang kedua ada pendengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Lalu yang ketiga ada penciuman. Bismillahirrahmanirrahim. Walhabuzul asfi warraihan, yang artinya dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 12. Dan yang keempat yaitu perasaan. Perasaan merupakan gejala psikis dengan 3 sifat khas. 1. Dihayati secara subjektif. 2. Pada umumnya berkaitan dengan gejala pengenalan. Dan yang ketiga dialami oleh individu dengan rasa suka maupun tidak suka. Baik, jadi persepsi dalam pandangan Islam adalah suatu proses kognitif yang dialami individu untuk memahami informasi, baik itu melalui panca indera seperti mata untuk melihat, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, hati untuk merasakan, dan pemahaman dengan indera mata maupun pemahaman dengan hati dan akal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.